Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'du, al-mukarramun, para alim, para ulama, para kiai, para bunyai jamaah Masjid Raya Islamic Center Jawa Timur yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, hari ini, jam ini, kita masih bersama-sama ngaji, mencari ilmu, menambah pengetahuan agama, dengan bersama-sama mempelajari kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan ngaji kita, taklim kita, belajar kita ini dicatat sebagai ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan ini menjadi penyebab kita semakin dekat, semakin cinta kepada Allah. Mudah-mudahan kita kelak kalau dipanggil oleh Allah, dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita melanjutkan, mari kita membaca surat Al-Fatihah. Kita niati doa, mudah-mudahan barokah manfaat ilmu kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila ma nawa salafus salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Pada kesempatan Senin yang lalu kita membaca kitab Riyadhus Shalihin bab as-sidqu, jujur, benar. Di antaranya firman Allah yang menunjukkan betapa mulianya orang-orang yang benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kamu semua bersama orang-orang yang benar. Di ayat lain di surat Al-Ahzab juga disebutkan panjang ayatnya, innal muslimina wal muslimat sampai wassadiqina wassadiqat. Orang-orang yang benar laki dan orang-orang perempuan yang benar, mereka akan mendapatkan pahala yang besar, mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah, dan mendapatkan surga, mendapatkan pahala yang besar. Bahkan beberapa tempat di Al-Quran menyampaikan bagaimana orang-orang yang benar, orang-orang yang dipuji oleh Allah, itu orang-orang yang benar. Misalnya di surat Al-Hasyr itu, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Jadi memberi sifat kepada orang-orang muhajirin, orang-orang yang hijrah, yang keluar dari rumah dan meninggalkan harta semata-mata mengharapkan ridha Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang benar. Ulaika humus. Ada ayat lain, walau sadaqallaha lakana khairal lahum
Ini surat Muhammad. Surat ini menceritakan tentang seorang sahabat yang sudah saya sampaikan dulu, namanya Ka'ab bin Malik. Dia tidak ikut perang bersama dua sahabatnya. Saat ditanya oleh Rasulullah mengapa tidak ikut perang, dia jujur. Karena kejujurannya itulah kemudian dia diterima taubatnya dan diampuni oleh Allah. Maka ayat Al-Quran turun, falau sadaqullaha lakana khairal lahu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemarin kita baca dua hadis, inna sidqa yahdi ilal birri wal birru wa innal birra yahdi ilal jannah wa inna rajula yasduqu hatta yuktab indallahi siddiqan. Menceritakan tentang benar itu akan membimbing orang kepada kebenaran, dan kebenaran itu akan membimbing menuju surga. Orang-orang laki maupun perempuan yang selalu benar kemudian dicatat di sisi Allah menjadi orang-orang yang sangat benar. Benar sudah menjadi tradisi, menjadi nilai, menjadi value, menjadi basic dari tingkah laku. Kalau orang biasa benar begitu. Sebaliknya, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdzib hatta yuktab indallahi kadzaban. Sama sebaliknya, orang-orang yang bohong itu bisa membawa kepada perbuatan maksiat, dan perbuatan maksiat itu akan membawa orang kepada neraka. Sungguh orang-orang yang biasa dusta dicatat oleh Allah di sisi Allah menjadi orang-orang pendusta. Na'udzubillah. Mengapa orang bohong itu kemudian bisa membawa kepada kesesatan dan kepada neraka? Karena kalau orang itu, maaf, bukan sombong, orang bohong itu kalau dia menutupi kebohongan pasti dengan kebohongan lagi. Tidak akan pernah kebohongan ditutupi dengan kebenaran, tidak ada. Kebohongan pasti ditutupi dengan kebohongan. Berarti sekali bohong maka seterusnya akan menjadi pembohong. Di dalam hadis yang kedua dari Abi Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Hadis ini dari Hasan. Hasan itu cucu Rasulullah. Dalam riwayat, Hasan ini mendengar Rasulullah itu pada usia sekitar 8 tahun. Karena lahir tahun ketiga Hijrah, Rasulullah wafat itu tahun ke-11 Hijrah. Jadi waktu itu Hasan masih berumur, pada saat Rasulullah wafat itu Hasan itu masih berumur 8 tahun. Tapi beliau menyampaikan, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya menghafal dari yang pernah disampaikan oleh Rasulullah. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu, dakma yaribuka, ada yang membaca yuribuka, boleh. Ila ma la yuribuka, tinggalkan sesuatu yang syak, yang ragu-ragu, beralih ke sesuatu yang tidak ragu-ragu. Kalau Anda ragu-ragu, maka sebaiknya ditinggalkan, cari yang pasti saja. Misalnya, apakah makanan ini haram apa halal? Haram apa halal? Maka daripada kita masuk dalam syubhat, maka kita cari yang paling pasti, halalkah atau haramkah. Disebutkan fa inna sidqa tuma'ninatun. Jadi kalau orang benar itu mesti tenang. Wal kadhiba, dan bohong itu ribatun. Ribatun itu ragu-ragu. Jadi kalau orang bohong itu mesti hatinya ragu-ragu. Dalam satu riwayat di kitab Dalilul Falihin disebutkan bagaimana untuk mengetahui sesuatu itu benar, sesuatu itu ragu-ragu, sesuatu itu tenang, itu bagaimana. Maka disebutkan di situ, idza arada amran, kalau kita ingin melakukan sesuatu, do'yadaka fi sadrika. Jadi letakkan tangan di dadamu. Kalau kemudian dada itu berdetak-detak, goncang-goncang, berdebar-debar, sesuatu itu berarti tidak baik. Tapi kalau di dalam dada ini tenang, berarti itu baik.
hati manusia, hati orang mukmin itu sebetulnya bersih, suci. Dia pasti selalu merasakan kalau melakukan kebaikan tenang. Pada saat melakukan kejahatan mesti takut, ragu-ragu, takut dilihat orang begitu. Kalau orang misalnya pergi ngaji ke masjid jamaah, tenang. Karena andai kata yang tahu ada yang ngerti, maka biasa-biasa saja. Tapi kalau kita melakukan perbuatan yang tidak benar, itu mesti hatinya itu ndrodok jadi wong Jawa. Ndredeg. Tidak tenang. Takut ada yang melihat. Takut ada yang memfoto. Takut ada yang cerita kemana-mana. Itu kalau orang berbuat yang bohong, yang tidak benar. Tadi saya sebutkan misalnya di surat Al-Ahzab itu, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat was mutasaddiqina wal mutasaddiqat was shaimina was shaimat wal hafidina wal furujahum wal hafizat wal dzakirina Allah katsiran wal dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Jadi orang yang benar-benar itu a'addallahu lahum ajran 'azima. Allah maghfiratan wa ajran 'azima. Allah akan memberikan janji orang-orang yang benar, orang muslim, orang yang mau menjaga diri, kehormatannya, orang-orang seperti itu akan mendapatkan maghfirah dari Allah dan mendapatkan pahala yang besar. Ini adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Baik, kita lanjutkan pada hadis berikutnya, yaitu hadis ketiga. As-salih hadis yang ketiga. An Abi Sufyan Sahar bin Harb. Dari Abi Sufyan Sahar bin Harb. Abi Sufyan itu masuk Islam menjelang Fathu Makkah, menjelang tentara Muslim mau menaklukkan Makkah. Jadi pada saat itu Rasulullah mengirim baran tentara kaum muslimin, pejuang muslim, setelah kuat di Madinah menuju ke Makkah. Karena waktu ditinggal hijrah itu banyak penduduk Makkah yang belum beriman kepada Rasulullah. Maka Rasulullah setelah kuat di Madinah kemudian pergi ke Mekah bersama ribuan pejuang muslim. Saat itu Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah, juga ikut dalam rombongan itu. Sayyidina Abbas itu pada saat di perjalanan membayangkan nanti kalau tentara muslim ini masuk Mekah dan kemudian orang Mekah melakukan perlawanan, pasti akan terjadi perang besar. Dan Sayyidina Abbas memprediksi bahwa Mekah akan lumpuh, dapat ditaklukkan oleh orang-orang muslim karena begitu panjang. Nah, pada saat Rasulullah istirahat di satu tempat, Said Abbas ini bertemu dengan Abu Sufyan. Kemudian Abu Sufyan diajak kepada Rasulullah. Pada saat mau diajak ke Rasulullah ketemu Sayyidina Umar itu kemudian berusaha untuk memegang, untuk mengambil Abu Sufyan, mau dibunuh. Karena waktu itu Abu Sufyan masih menjadi orang kafir. Lalu diajak menghadap ke Rasulullah. Di hadapan Rasulullah Abu Sufyan untuk pertama juga belum mau Islam. Sampai diberi kesempatan oleh Rasulullah disuruh bermalam di tenda orang muslim. Itu Abu Sufyan ini. Setelah semalam dia ajak ke Rasulullah, masih saja tidak mau. Menyampaikan syahadat belum mau. Akhirnya Sayyidina Abbas itu marah-marah kepada Abu Sufyan. Saya sudah bela kamu, tapi kamu tetap seperti ini. Kalau kamu tetap, maka sayalah yang akan membunuh kamu sendiri. Maka saat itu kemudian Abu Sufyan masuk Islam. Jadi menjelang Fathu Makkah Abu Sufyan masuk Islam, dan setelah masuk Islam
dia menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Salah satu putranya itu namanya Ummu Habibah, itu menjadi istri Rasulullah Muhammad SAW. Ini Abu Sufyan. Fi hadithihi at-tawil fi qissati Hirakl. Jadi hadis ini sebetulnya panjang tapi dipotong, cerita tentang kekaisaran Roma, kekaisaran di Hirakla. Jadi kalau sekarang itu orang menyebut Hercules, itu mungkin dari sini ya. Kemudian qala Hiraklu. Jadi kaisarnya ini berkata kepada Abu Sufyan. Jadi ceritanya begini. Abu Sufyan itu berdagang memasuki daerah dalam kekuasaan kaisar ini. Setelah kaisar tahu ada orang-orang Arab yang lagi berdagang di situ, maka kaisar kemudian meminta kepada rombongan orang-orang Arab itu untuk dihadirkan ke istana. Akhirnya datanglah Abu Sufyan dan kawan-kawan ke istana. Setelah itu tanya kaisar ini kepada para tamu dari Arab tadi, siapa di antara kalian yang dekat dengan Muhammad? Akhirnya mereka menunjuk yang dekat dengan Nabi Muhammad dan punya kekuatan diplomatik, diplomasinya bagus, itu Abu Sufyan. Kemudian kemudian menyuruh Abu Sufyan menjadi wakilnya. Nah, di situ kemudian kaisar ini bertanya, "Famada ya'murukum?" yakni an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaisar ini bertanya, "Hai Abu Sufyan, apa yang diperintahkan oleh seseorang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Waktu itu kaisar belum menyebut sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diperintahkan oleh Muhammad? Qala Abu Sufyan ini kemudian menjawab, "Qultu yaqulu," saya ini menirukan ucapan Abu Sufyan, "Qultu," saya berbicara, "yaqulu." Jadi ucapan saya begini, begitu. Saya menirukan apa yang disampaikan oleh Muhammad. Yaqulu, dawuh Muhammad. Apa yang disampaikan oleh Muhammad? Ibudullah wahdah, menyembahlah kepada Allah, satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. La tusyriku bihi syai'a, jangan musyrik. La tusyriku, ojo musyrik sira kabeh bihi kelawan Allah, syai'an, kelawan suwiji. Jadi jangan musyrik. Watruku mayaqulu abaukum, dan tinggalkan apa yang selama ini kesesatan yang diajarkan oleh orang tuamu. Watruku lan tinggalno maing barang yaqulu kang ngendika ing ma sapa abaukum, bapak sira kabeh. Jadi tinggalkan ajaran yang dibawa oleh orang tuamu, yang disampaikan oleh orang tua yang tidak baik. Wa ya'muruna bis sholati wa ya'muruna lan perintah sapa Muhammad ing kita bis sholati kelawan salat. Muhammad juga perintah kepada kita untuk salat. Jadi perintah tidak musyrik, menyembah Allah, tidak musyrik, meninggalkan kesesatan yang diajarkan oleh bapak-bapak mereka, memerintahkan salat, wasidqi, dan memerintahkan kepada kita untuk jujur, berkata jujur, berbuat benar, bertingkah laku benar. Ini kemudian al-afaf wal silah. Wal afaf ini bisa menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang maksiat. Wasilah, dan memerintahkan untuk menyambung silaturahim, memerintahkan untuk silaturahim. Ini yang disampaikan oleh kaisar. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, menyembahlah kepada Allah, jangan musyrik, tinggalkan kata-kata orang-orang sebelummu atau bapak-bapakmu yang tidak benar. Saya juga diperintah untuk sholat, untuk berkata jujur, kemudian menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat, dan memerintahkan untuk silaturahim. Ini yang disampaikan kepada kaisar oleh Abu Sufyan. Nah, di antara yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah as-sidqu, benar. Ini hadis yang ketiga. Di sini disampaikan
Di hadis yang Abu Sufyan ini, jadi ini kaisar kerajaan Romawi ini, namanya Heraklein. Setelah mendengar ucapan-ucapan dawuh Nabi Muhammad yang disampaikan oleh Abu Sufyan, maka kemudian kaisar ini menyatakan, saya menyaksikan bahwa betul Muhammad itu nabi. Karena apa yang disampaikan oleh Muhammad ini hanya disampaikan oleh seorang yang mempunyai predikat nabi. Kalau tidak predikat nabi, tidak bisa seperti ini. Jadi kenabian Nabi Muhammad SAW itu yang tahu lebih dulu adalah orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi. Karena di kitab mereka tentang siapa Muhammad itu sudah diceritakan di kitab-kitab sebelumnya. Baik di kitab orang-orang Nasrani maupun orang Yahudi sudah diceritakan. Maka dicerita-cerita pada saat Rasulullah itu pada saat pergi berdagang dengan Abu Thalib, itu kemudian ada rahib ya, pemuka Yahudi. Setelah diamati, ini ada jadi kondisi alam waktu itu. Jadi mendung itu melindungi kafilah yang berjalan. Itu diperhatikan oleh, karena ini tanda-tanda seorang nabi itu sudah ada di dalam kitab Yahudi itu. Pernah usia sekian, kemudian berdagang ke Syam. Itu ada cerita. Sehingga pada saat ada rombongan dari Mekah itu pergi ke Syam, itu dipelototin terus oleh seorang rahib ini. Setelah dipelototin, kok sepertinya ada golongan, ada rombongan yang di dalamnya ada seorang tanda-tanda seorang nabi. Akhirnya satu rombongan itu oleh orang Yahudi itu dimasukkan diundang untuk makan. Jadi semua yang satu kafilah itu diundang untuk makan. Kecuali Nabi Muhammad, kecuali Muhammad yang waktu itu masih kecil, karena masih usianya belasan tahun, itu tidak boleh ikut. Anak kecil nggak boleh ikut kan begitu. Disuruh jaga barang-barang. Sementara yang ikut tuh semua kafilah ikut, anggota kafilah ikut. Yang tidak ikut cuma satu orang, yaitu Muhammad yang waktu itu masih kecil. Nah, setelah dijamu makan itu oleh seorang rahib itu, maka tanda-tanda kenabian itu tidak ada di semua tamu yang diundang makan malam itu. Sampai kemudian tanya kepada pemimpin rombongan, kepada Abu Thalib, apakah ada orang yang ditinggal? Apakah ada rombonganmu itu yang tidak ikut makan malam ini? Jawabnya ada. Coba itu anak kecil. Sekarang panggilkan itu anak kecil. Dipanggillah Muhammad, ditemui oleh rahib itu, dan rahib itu makin yakin bahwa Muhammad kecil inilah calon nabi. Maka kemudian tanya ke Abu Thalib, siapa ini anak kecil ini? Abu Thalib menjawabnya begini, ini anak saya. Saat dengar ini anak saya, rahib itu begini, nggak mungkin gitu. Sebab ciri nabi yang ada di anak ini ada semua, kecuali satu. Anak ini yatim, sementara kamu bilang ini anakmu, berarti kan tidak yatim. Akhirnya ditanya lagi Abu Thalib, apa betul ini anak kandungmu? Dijawab oleh Abu Thalib, ini bukan anak kandungku, ini adalah yatim. Maka saat itu sudah disampaikan, jaga anak kecil ini, karena ini adalah nabi yang diceritakan di kitab saya. Jadi yang tahu itu orang Yahudi dulu, kalau ini nabi akhir zaman. Maka di kitab berjanji itu ada gini, angka bil ahbari qala 'allamani abit taurata illa sifran wahida kana yakhtimuhu wa yudkhilul sunduk falamma mata bi fatahtuhu fa idza hiya fihi nabiyyu akhir zaman mauliduhu bi Makkah
wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bis Syam. Itu ada di kitab. Angka Abil Ahbar qala alamani Abi Taurat. Abil Ahbar itu pernah cerita begini, alamani Abi Taurata. Aku itu diajari oleh bapakku Taurat. Alamani Abi Taurata. Illa sifra wahida kana yaktimuhu wa yadkhuluhu sunduk. Setelah saya dipelajari Taurat itu ada satu lembar kana yaktimuhu wa yadkhuluhu sunduk. Jadi satu lembar itu dilipat, tidak diajarkan, dan setelah itu Taurat itu dimasukkan ke peti, tidak boleh dibuka lagi. Pengakuan Ka'bil Ahbar. Kemudian falamma mata abi fatahtuhu, falamma mata abi, saat bapakku meninggal, fatahtuhu, aku buka itu. Jadi penasaran Ka'bil Ahbar itu setelah bapaknya meninggal yang dulu mengajarkan Taurat, dan kemudian satu lembar dilipat dimasukkan langsung ke peti. Penasaran apa satu lembar yang tidak diajarkan oleh bapakku itu. Maka falamma mata abi fatahtuhu, setelah bapak mati saya buka itu. Fa idza fihi nabiyyu akhiriz zaman. Ternyata di dalamnya adalah berisi tentang cerita tentang tanda-tanda Nabi akhir zaman, mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanu bis Syam. Jadi dilahirkan di Mekah, hijrah ke Madinah, dan kekuasaannya sampai di negeri Syam. Jadi orang-orang itu tahu sebetulnya bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, itu tahu semua. Ini cerita tambahan ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati para jamaah, saya lanjutkan tadi kepada hadis yang keempat. Hadis yang keempat, an Abi Sabit, saking Abi Sabit, wakila Abi Sa'id, disebut juga Abi Sa'id, wakila Abil Walid, disebut juga Abi Walid. Jadi beberapa pendapat, ada yang menyebutnya Abi Sabit, Abi Sa'id, ada Abi Walid. Sahal bin Hunayf, wa huwa badriyun, dia adalah tergolong orang-orang pejuang perang Badar ini. Apa yang disampaikan? Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saat temani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala, dawuh sapa Nabi Muhammad, man sa'alallaha, man sapane wong sa'alaka nyuwun sapa man Allah ing Allah taala, asyhadata imati syahid bisidkin kelawan bener, balaghahu nyampe nohu ing man sapa Allah manazila syuhada ing panggonane wong sing mati syahid. Wa in mata ala firasihi, wa in mata lan senajane wong mau mati sapa man ala firasihi ing atasi tempat tidur man. Disampaikan ini oleh Abi Sabit tadi, barang siapa yang meminta kepada Allah mati syahid dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan menyampaikan, akan mencatat orang itu betul-betul dia adalah berada dalam golongan orang-orang syuhada. Wa in mata ala firasih, meskipun dia itu mati di tempat tidur, tidak berjuang. Jadi siapa yang meminta kepada itu akan dicatat sebagai orang yang mati syahid, menduduki jabat tingkatan orang-orang yang mati syahid, meskipun dia itu tidak mati di medan pertempuran. Maka ada dua hal dalam hadis ini. Yang pertama, manusia itu tergantung di niatnya. Kalau niatnya benar, niatnya sungguh-sungguh, maka apa yang dilakukan itu ya sesuai dengan niatnya. Maka pada saat kita belajar tentang ikhlas kemarin, bahwa niatnya orang itu lebih baik dari perbuatannya, karena niat itu utama. Ini juga begitu, orang kalau niat mati syahid, maka dia akan dicatat golongan orang-orang atau berada di dalam derajat tingkatan kelompok orang-orang yang syahid, meskipun dia mati tidak dalam keadaan perang, meskipun dia mati dalam keadaan dia tidur di tempat tidurnya. Dari hadis ini juga menyampaikan bahwa
ternyata orang mencari ilmu, orang mencari pekerjaan atau mencari rizki, kalau toh niatnya itu baik, kalau niatnya itu benar, dan kemudian di tengah perjalanan dan diambil oleh Allah, maka dia dicatat sebagai orang-orang yang syahid. Jadi orang-orang yang pergi kerja, terus kemudian di tengah jalan ada udzur dan kemudian meninggal, maka sebetulnya dia itu fi manazil syuhada, dia berada dalam tempat orang-orang yang mati syahid. Ada hadis lain, almaru ala ma asya. Jadi biasanya orang meninggal itu sesuai dengan apa yang sering dia lakukan, sesuai kebiasaannya. Ada satu cerita dulu, salah satu dosen UIN ya, dulu IAIN, saat pergi bersama-sama saya ke Bawean. Ke Bawean itu dulu pakai perahu kayu lama, hampir 10 jam. Saat tengah malam, di tengah laut ada gelombang besar. Saya ngambil pelampung, saya ngambil plastik untuk cadangan pelampung, saya ngambil sarung untuk cadangan pelampung. Beliau bilang begini, "Tidak usah takut Pak Husnul. Kalau kita ini seorang yang mengajarkan ilmu, ya besok meninggal kita ya tidak jauh-jauh daripada saat kita mencari ilmu." Itu tengah malam di tengah laut dalam kondisi gelombang besar, beliau mengatakan begitu. Saya bilang, "Pak, jangan cerita begitu, mari kita istighfar saja." Tidak usah takut. Orang itu meninggalnya itu tidak jauh dari kebiasaannya. Kalau kebiasaan kita ngajar, besok ya kita akan dipanggil oleh Allah saat-saat kita berada dalam aktivitas ngajar. Allah 3 tahun berikutnya terbukti beliau itu wafat saat pergi ngajar ke IAIN Sunan Ampel. Pada saat nyabrang rel, ketabrak kereta api, wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dia betul-betul benar cerita dulu. Orang tidak usah takut. Jadi kalau orang ahli dzikir, insya Allah besok itu diambil oleh saat dzikir. Kalau orang yang ahli sholat malam, insya Allah tidak jauh-jauh dari itu Allah mengambilnya. Makanya kita diperintah oleh Allah untuk membiasakan perbuatan-perbuatan baik itu. Nah, hadis ini juga menyampaikan tentang orang-orang yang mencari ilmu, mencari rizki. Itu andai beliau wafat meskipun di tempat tidur, dia dicatat, diletakkan derajatnya, golongannya sama dengan orang-orang yang mati syahid. Dari hadis itu begitu. Kemudian hadis yang kelima, ini hadis yang terakhir ini. Jadi yang tentang hadis, enggak terakhir, masih ada. Yang keenam nanti. Ini hadis yang kelima, al-khamis an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Abi Hurairah itu banyak meriwayatkan hadis. Paling banyak meriwayatkan hadis ini Abi Hurairah. Qala matur sapa Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matur Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam, Ghaza perang sapa nabiyun minal anbiya salawatullahi wasallamuhu alaihim. Ghaza wis perang sapa nabiyun nabi minal anbiya saka nabi. Mudah-mudahan keselamatan dan rahmat Allah kepada para nabi. Faqala mongko dawuh sapa nabi mauli qaumihi maring kaum nabi. La yatba'ni ya. La yatba'ni. Aja melok ni ing ingsun sapa rajulun wong wedok. Malaka kang miliki sapa wong rajulun wong lanang. Malaka kang miliki sapa wong lanang bud'a imra'atin. Ini bahasa yang halus ya. Jadi siapa
jangan ikut berperang. Ini cerita tentang Nabi dulu. Nabi dulu menyampaikan, ini Nabi sebelum Nabi Muhammad. La yatba'ni rajulun malaka bud'a imra'atin. Jadi kalau ada seorang laki, taruhlah gampangnya itu ya punya kesempatan untuk segera kumpul dengan perempuan, taruhlah pengantin baru begitu ya, wa yuridu ayyabniya biha ya, walamma yabni biha, kemudian dia ingin kumpul dengan istrinya tapi belum sempat. Gampangnya kemanten anyar belum sempat kumpul, padahal dia ingin kumpul dengan istrinya. Orang semacam ini jangan ikut perang. Sebab nih ikut perang gak fokus nang perang nanti. Mesti eling-eling bojone nang omah. Makanya para nabi sebelum Nabi Muhammad melarang orang-orang yang ya baru menikah, pengantin baru, kepingin berkumpul dengan istrinya tapi belum terlaksana, maka jangan ikut perang. Siapa lagi yang tidak boleh ikut perang? Wala ahadun bana buyutan lam yarfa syukufaha. Juga jangan ikut perang orang-orang yang membangun rumah yang atapnya itu belum terpasang. Jadi bangun rumah baru dinding, atapnya belum terpasang. Kalau orang lagi bangun rumah seperti itu, jangan ikut perang. Wala ahadun ishtara ghanaman au khalaqatin au khaliqatin. Siapa seorang laki-laki yang membeli kambing atau unta bunting, wa huwa yantadhiru aulada, dan dia menunggu lahirnya apa gitu ya, lahir ya kalau anaknya unta itu ya, menunggu lahirnya anak unta. Jadi kalau ada orang beli kambing, beli unta yang sedang bunting, lalu menunggu lahirnya anak unta yang sedang bunting itu jangan ikut perang. Faghoza fadana minal qaryati salatal asri au ghoriban min dalik. Kemudian berperang dan kemudian dekat dengan sebuah desa, dekat di sebuah desa itu, kemudian pada saat itu sudah mendekati sholat asar, au qoriban min dalik, atau dekat dengan sholat asar. Jadi kemudian perang dan kemudian orang ini, para nabi ini atau nabi tadi itu dekat ke suatu desa mendekati sholat asar. Faqala lisyamsi, kemudian Nabi itu berkata kepada matahari, innaki ma'muratun wa ana ma'muratun. Matahari, kamu diperintah oleh Allah. Wa ana, dan walan la aku, wa ana lan aku iku ma'muratun, ya diperintah uga. Jadi aku ya diperintah karo Gusti Allah. Allahumma, kemudian Allahumma ahbisha alaina. Kemudian ya Allah, pegang matahari itu supaya tidak bergerak. Jadi supaya matahari tidak bergerak, tahan matahari itu supaya tidak bergerak. Maksudnya apa? Supaya para pejuang itu bisa sholat asar dulu gitu. Sebab kalau nanti terus bergerak, masuk sholat maghrib, sholat asarnya tertinggal. Maka minta mataharinya itu berdiam dulu sampai mereka sholat asar, dan setelah sholat asar mereka silakan matahari jalan lagi. Kemudian fahubisat hatta fatahallahu alaih, dan kemudian betul matahari itu diam, tidak bergerak, dan kemudian terjadilah peperangan dan Allah memberi kemenangan kepada tentara para nabi itu. Hadis ini cukup panjang, kalau saya baca sampai selesai belum tentu waktunya cukup. Maka saya potong saja di tengah-tengah ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan hari Senin yang akan datang. Pesannya pada malam hari ini, mari, jujur itu memang tidak mudah, berkata benar itu memang tidak mudah. Banyak godaan, apalagi saat ini hoak-hoak itu semakin sekarang merajalela. Tapi
kita sebagai muslim terus berusaha untuk menjadi orang benar, karena janji Allah, orang yang berkata jujur, berbuat jujur, benar, itu bisa membawa orang kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa kita kepada surga Allah. Mari kita gelurakan sikap benar, berkata benar. Saat banyak hoax di mana-mana, saat banyak orang tipu-tipu di mana-mana, mari kita berkata, berbicara, dan mari kita gelorakan, kita sosialisasikan, kita ajak semuanya untuk berkata benar, untuk berperilaku benar. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma a'inna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.